Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-28, ayat 1 sampai dengan 11. Sungguh ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, dalam kegelapan pekat. Orang menggali tambang jauh dari pemukiman, mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka bergelantungan dan terayun-ayun jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan dijungkir balikan di bawahnya seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazuardi yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Dengan tangannya manusia mengerjakan batu yang keras. Ia menjungkir balikan gunung-gunung sampai ke akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Sahabat Alkitab, perikop Ayub pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 11 membawa kita pada perenungan yang dalam tentang keterbatasan manusia dan keagungan Sang Pencipta. Manusia dalam segala kemampuannya dapat menaklukkan gunung, menggali bumi, dan menemukan kekayaan tersembunyi dalam kegelapan tanah. Namun, justru dalam keberhasilan tertingginya itu, ia harus mengakui bahwa hikmat tetap tersembunyi. Kita hidup dalam era pengetahuan dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita menjelajahi angkasa, memetakan gen manusia, dan menciptakan kecerdasan buatan. Namun, apakah semua pencapaian itu membuat kita lebih bijaksana? Apakah kita benar-benar memahami tujuan hidup, nilai kebenaran, dan arti penderitaan? Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa hikmat Tuhan bukan sekedar hasil eksplorasi intelektual, tetapi merupakan pemberian dari Allah. Pesan ini diperkuat pada Ayub pasal yang ke-28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, "Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi." Hal ini menegaskan bahwa hikmat sejati lahir dari relasi yang benar dengan Tuhan, bukan hanya dari pengetahuan, tetapi dari sikap hormat, tunduk, dan hidup benar di hadapannya. Seringkali segala pencapaian dan pemikiran akan superioritas kita justru menjadikan kita semakin tinggi hati. Ketidakmampuan untuk melihat kehendaknya hadir sebagai sebuah keniscayaan. Sungguh sayang menjalani hidup tanpa penghayatan atas kebijaksanaannya atau dengan kata lain, hikmatnya. Sahabat Alkitab, tentu kita boleh dan perlu menggali pengetahuan, mengeksplorasi dunia, dan berinovasi. Namun, hendaknya kita tidak kehilangan rasa kagum terhadap misteri ilahi. Hikmat yang sejati adalah milik Allah, dan hanya kepada yang rendah hati dan takut akan Dia, hikmat itu akan disingkapkan. Dengan demikian, pencarian kita akan hikmat harus dibarengi dengan pencarian akan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya sumber segala pengertian. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Bijaksana, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hikmat sejati hanya berasal daripada Engkau. Tolonglah kami
untuk selalu rendah hati, takut akan Engkau, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi juga mencari Engkau sebagai sumber segala pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.